Pagi itu sunyi. Kabut tipis masih menggantung di atas perumahan Gria Sinambek Permai Kuantan, Singinyi, Riau. Di rumah nomor 4, Jalan Cempedak, pintu pagar bergeming. Dari luar, tak ada yang tampak janggal. Tapi di dalam rumah, sepasang mata sedang mengamati punggung perempuan yang tengah menyiapkan sarapan. Elvis Adri berdiri di ambang pintu kamar. Tangannya menggenggam erat sesuatu. Golok tajam yang biasa digunakan untuk menyembelih hewan kurban. Matanya merah, nafasnya berat. Tapi bukan karena marah, melainkan karena ketakutan pada sesuatu yang tak kasat mata. Sudah 2 malam ia mendengar suara, bisikan. Kadang samar, kadang begitu keras, hingga menggema dalam pikirannya. Dia menduakanmu. Tuntaskan rasa sakit itu. Sekarang waktunya. Suara itu tak pernah pergi. Bahkan saat ia tidur, suara itu seolah menyusup lewat mimpi, berubah menjadi bayangan-bayangan hitam yang menertawakannya. Juniwarti, sang istri, seorang wakil kepala sekolah yang dikenal baik, tak pernah curiga sedikit pun. Ia masih menganggap Elvis sebagai suami yang sedang penat dan murung. "Mas, kamu udah makan?" tanya Juniwarti lirih tanpa menoleh. Namun Elvis hanya terdiam, tak menjawab. Justru langkahnya perlahan-lahan mendekat. Setiap langkah, suara itu berdesir semakin kuat di telinganya. Tebas, sekarang. Jangan biarkan dia hidup jika hatinya bukan lagi milikmu. Tapi detik itu, ada yang berubah. Juniwarti membalik badan. Ia menatap Elvis. Tatapan yang tenang, seolah tahu apa yang akan terjadi. Dan dengan suara gemetar, tapi penuh keyakinan, ia mengucap pelan. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Elvis terdiam. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. Golok itu nyaris jatuh dari genggamannya. Tapi suara itu, suara gaib itu, kembali datang, lebih keras, lebih bengis. Jangan ragu, kau sudah terlalu jauh untuk kembali. Sekarang. Seketika semuanya gelap, dan dalam satu gerakan, Elvis mengayunkan golok dari belakang. Darah tercecer di lantai. Hening. Juniwarti terjatuh, tubuhnya bersimbah darah. Namun tak ada jeritan, tak ada teriakan. Hanya sunyi dan bau besi yang memenuhi udara. Lalu terdengar suara lain, tapi bukan dari luar. Bukan dari makhluk halus. Suara anak mereka, Z, 17, berteriak dari lantai atas. "Ibu! Ibu, kenapa?" Z menemukan ibunya tergeletak di lantai kamar. Ia hanya bisa menangis dan menggigil, sementara notifikasi dari ponselnya berbunyi. Satu pesan dari sang ayah. "Cek ibu di kamar." Sementara itu, Elvis sudah kabur. Ia mengganti celananya, mengambil sepeda motor Scoopy merah, dan memacu keluar kota. Tak ada arah, tak ada tujuan. Hanya suara itu yang terus membimbingnya. Masuk hutan, jauhi manusia. Ia sempat mencoba menarik uang di ATM Kelurahan Muara Lembu, tapi bisikan itu datang lagi. Jangan masuk. Jangan dekatkan diri pada teknologi mereka. Jalan, masuk ke semak. Masuk ke hutan. Elvis menurut. Ia berjalan jauh, menembus rimbunya pohon sawit, lalu bersembunyi di semak-semak. 2 malam ia bertahan.
Ia tidur di gubuk warga, lalu pindah ke pondok terpal di tengah hutan. Ia memakan daun, minum dari aliran sungai kecil, dan setiap malam, bisikan itu datang lagi. Jangan kembali, mereka akan menyiksa jiwamu. Namun malam ketiga, suara itu berubah. Tak lagi menyeru, tapi berbisik pelan. Apa yang sudah kau lakukan, Elvis? Dan untuk pertama kalinya, Elvis menangis. Ia menggigil. Ia mendengar suara anaknya. Ia mengingat wajah Juniwarti saat mengucap syahadat terakhirnya. Esok paginya, tubuh lelah Elvis ditemukan aparat di semak belukar. Tubuhnya kurus, bajunya compang-camping, matanya kosong. Tapi yang paling membuat merinding adalah kalimat pertama yang ia ucapkan. Saya sudah melawannya. Tapi kekuatannya besar, terlalu besar. Polisi kini akan membawa Elvis ke psikiater. Namun satu hal masih menjadi misteri. Apa yang ia maksud dengan kekuatan besar itu? Apakah hanya halusinasi? Atau benar-benar sesuatu yang membisikkan kutukan dari dunia lain? Yang pasti, di rumah bernomor 4, Jalan Cempedak itu, tak ada lagi Juniwarti. Tak ada lagi canda, tawa, dan nasihat seorang guru. Yang tersisa hanyalah darah yang telah kering, dan bisikan yang entah berasal dari mana.